bagi saya keamanan mayyadihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa sallallahu alaihi ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Di masjid yang cukup besar, jamaah berdatangan, kemudian kayaknya mereka langsung sholat, insyaallah tahiyatul masjid atau mungkin melaksanakan sholat qabliyah. Tiba-tiba dikumandangkan iqamah, mereka langsung pandangan saya itu membatalkan sholatnya. Saya coba konfirmasi kepada jamaah. Tadi saya saksikan sambil masih sholat itu membatalkan sholat. Jawabannya ya karena sudah dikumandangkan iqamah. Saya coba tanya lagi, memang ada dalilnya? Ya kata Ustaz begini. Itulah nikmatnya diskusi dengan para santri. Alhamdulillah ketemu Ustaznya ada. Alhamdulillah sampai mengeluarkan fatwa kalau masjidnya dikumandangkan, orang yang sholat apapun harus membatalkan sholatnya. Entah dia sedang tahiyatul masjid, entah dia sedang sholat sunnah mutlak, atau dia sedang sholat qabliyah. Alhamdulillah ketemu dasar hukumnya seperti apa yang saya duga, yakni sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza uqimatis shalah fala sholata illa allati uqima biha." Alhamdulillah, hadisnya sahih. Ila apabila uqimatis shalah, sholat diiqamati, fala sholata, maka tidak ada sholat apapun illa kecuali uqima biha, sholat yang diiqamati itu. Kalau yang diiqamati itu sholat maghrib, kecuali sholat maghrib. Kalau yang diiqamati itu sholat isya, ya hanya ada sholat isya. Saya sudah menduga ini hadis yang dijadikan argumentasi bahwa kalau sudah qomat dikumandangkan, ada orang yang sedang sholat apapun harus membatalkan apa? Sholatnya. Sejauh saya belajar fikih, kok belum pernah menemukannya di antara pembatal sholat itu kalau dengan iqamah. Misalnya sekarang kita kumpul di sini menjelang maghrib atau menjelang isya, sambil menunggu iqamah sampean menjalani mungkin qabliyah isya, mungkin, atau sholat sunnah mutlak. Lalu tetangga masjid mengumandangkan iqamah. Nah, kebetulan kita dengar iqamah itu, kira-kira harus membatalkan. Kira-kira
Yang memandangkan qomat itu tetangga masjid. Tapi dengar kira-kira kita membatalkan sholat apa tidak? Katanya kalau sudah dengar qomat harus membatalkan apa? Sholat. Itu yang menjadi diskusinya. Kemudian kalau dipahami hadis itu seperti itu, hadis aplikasinya gimana? Saya waktu sholat mendengar qomat, saya harus membatalkan. Cara saya membatalkan sholat itu gimana? Tidak boleh pakai apa? Harus pakai apa? Tuntunan. Tidak terjawab. Loh, katanya sampai bilang harus membatalkan sholat apapun. Cara membatalkannya gimana? Tentu harus sesuai dengan tuntunan. Itu ceritanya. Jadi hadisnya sudah sahih. Istimbat hukumnya yang perlu didiskusikan. Belum pernah saya membaca bahwa qomat itu pembatal apa? Sholat. Pembatal sholat ya kalau hadas. Berarti kapan orang itu dinamakan hadas? Kalau wudhunya batal. Berbeda dengan hal-hal yang harus diwaspadai. Jadi yang ada otomatis pembatal, ada yang harus diwaspadai. Sama dengan puasa itu, ada yang menjadi pembatal, ada yang harus diwaspadai. Pembatalnya jima jelas, membatalkan apa? Puasa. Makan secara sengaja jelas membatalkan apa? Puasa. Tapi kalau marah-marah, apakah otomatis batal puasanya? Belum tentu. Masa orang puasa tidak boleh marah sama sekali? Nah, kalau dikondisikan harus marah, kenapa tidak boleh marah? Misalnya begini. Itu ceritanya. Sholat juga begitu. Ada yang otomatis membatalkan, ada yang hal-hal yang harus diwaspadai, karena itu bisa berdampak membatalkan sholat. Misalnya laki-laki sholat dilintasi cewek, misalnya otomatis batal? Enggak. Tapi kalau pandangan sampai itu urusan cewek tahu. Mungkin mengganggu konsentrasi sholat bisa, tapi tidak otomatis menjadi pembatal sholat. Itu perbedaannya. Itu walaupun dengan iqamah terkena hukum dari Rasul. Al-umuru bihuwatinya, harus dituntaskan. Maka kalau sampean sudah takbiratul ihram, dikumandangkan iqamah, harus menuntaskan sampai akhir. Apalagi tinggal hidup tasyahud, kemudian dikumandangkan iqamah, tidak apa-apa. Nanti kalau tidak menututi takbiratul ihram bersama imam, tidak bisa menghukumi sebagai masbuk, tidak ada masalah. Jadi ketika sampai takbir Allahu Akbar terkena hukum al-umuru bihuwati, harus menuntaskan sholatnya. Nanti nggak besok siapa bilang? Ya sholatnya kan dipakai dia sholat.
Nanti dia ketinggalkan, ya enggak apa-apa. Nanti menghukumi sebagai orang masuk dan surga. Itu yang saya pahami. Oh, kalau begitu, andaikan panjenengan masuk masjid, umat dikumandangkan, jangan coba-coba umat dikumandangkan sampai ingin sholat apapun. Ingin biar dapat fadilah tahiyatul masjid tidak boleh. Harus mengikuti sholat yang diiqomati tersebut. Itu gambarannya. Diri sudah takbiratul ihram, kena kewajiban menyelesaikan sampai tuntas. Di Masjid Nabawi sering saya saksikan sendiri, khususnya teman-teman yang dari India, jamaah dari India. Mereka punya keyakinan bahwa yang namanya sholat witir itu wajib. Maka sebelum mereka itu begitu masuk masjid sudah diiqomati dan dia merasa belum witir terlebih dahulu. Mungkin pikirannya mendahulukan yang menjadi kewajiban. Ini yang perlu diingat. Anda meyakini witir itu wajib, kalau sudah diiqomati tidak ada lagi sholat kecuali yang diiqomati. Itu ceritanya. Yang